Baik, kita lanjutkan pembahasan dari PT Rantai Naga. Nah, dari informasi yang ada pada soal, kita akan melakukan perhitungan biaya pemasok. Kita akan membebankan biaya pemasok, yakni perbaikan produk dan pengiriman produk ke masing-masing pemasok dan masing-masing komponen A1 dan B2. Dengan terlebih dahulu kita hitung tarif aktivitasnya. Jadi kita akan mengalokasikan biaya pemasok, yaitu biaya perbaikan produk dan pengiriman produk dengan DA aktivitas. Seperti biasa rumusnya adalah total biaya pemasok, maaf itu salah ketik, total biaya pemasok dibagi total DA. Biaya perbaikan produk DA-nya adalah unit yang gagal, sedangkan biaya pengiriman produk DA-nya adalah keterlambatan pengiriman. Sehingga tarif perbaikan produk adalah 10 juta dibagi 2.000 sama dengan 5.000 per unit. Kemudian tarif pengiriman produk 18 juta dibagi 100 sama dengan 180.000 per keterlambatan. Dari mana angka 2.000 dan 100? 2.000 diperoleh dari unit yang gagal, 1.600 komponen A1 ditambah 380 ditambah 10 dan ditambah 10. Ya, jadi satu baris dijumlahkan semuanya. Kemudian keterlambatan pengiriman satu baris juga dijumlahkan, 60 tambah 40 tambah 0 tambah 0. Sehingga hasilnya adalah 100. Selanjutnya, kita bebankan biaya pemasok tersebut ke masing-masing komponen. Untuk mempermudah, kita buat tabel seperti ini. Jadi kita masukkan terlebih dahulu rumusnya, yaitu tarif dikalikan dengan DA dari masing-masing komponen dan juga masing-masing biaya pemasok. Yang pertama, biaya perbaikan produk. Kita pasang dulu masing-masing tarifnya. Tadi sudah dihitung bahwa tarifnya adalah 5.000. Kita masukkan ke masing-masing komponen, murai A1, murai B2, pelata A1 dan pelata B2. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Kita kalikan dengan DA dari masing-masing komponen. Ingat bahwa perbaikan produk DA-nya adalah unit yang gagal. Jadi kita kalikan dari informasi sebelumnya, yaitu unit yang gagal. Kita lihat untuk A1 1.600, B2 380, pelata A1 10, pelata B2 10. Sehingga seperti ini. Selanjutnya, dengan cara yang sama kita hitung untuk biaya pengiriman produk. Tadi sudah dihitung tarifnya adalah 180.000. Kita pasang ke semua. Kemudian dikalikan dengan keterlambatan pengiriman. Murai A1 60, murai B2 40, pelata A1 0, pelata B2 0. Sehingga memperoleh hasil sebagai berikut. Kita jumlahkan total biaya pemasok, biaya perbaikan ditambah dengan biaya pengiriman. Murai A1 12.800.000, murai B2 9.100.000, pelata A1 50.000 dan pelata B2 50.000. Sehingga diperoleh hasil biaya total, yaitu biaya pembelian komponen di masing-masing pemasok ditambah dengan biaya pemasok. Biaya pembeliannya dari mana? Berapa jumlah yang dibeli dikalikan dengan harga belinya. Sehingga komponen A1 16 juta, komponen B2 216 juta, dan seterusnya. Kita tambahkan dengan biaya pemasok yang kita sudah hitung sebelumnya, yang tadi seperti ini. Ya. Sehingga biaya totalnya adalah komponen A1 28.800.000, komponen B2 213.100.000, komponen A1 untuk pelata 24.050.000 dan komponen B2 untuk pelata 56.050.000. Kita bagi unit pembeliannya sehingga kita dapatkan biaya per unitnya adalah 3.600 untuk komponen A1,
murai, kemudian komponen B2 murai 5.628, komponen A1 pelata 2.405, dan komponen B2 pelata 5.605. Nah, dari sini kita lihat bahwa sekarang terjadi perubahan hasil biaya per unit, di mana di awal tadi dijelaskan bahwa perusahaan memilih murai karena harga murai lebih murah dibandingkan dengan pelata. Setelah kita masukkan komponen biaya pemasoknya, ternyata secara per unit, ya, setelah dimasukkan biaya pemasok, pelata lebih murah biaya per unitnya dibandingkan dengan murai. Contoh A1, harga di pelata 2.400, di murai 3.600. Harga B2 di pelata 5.605, di murai 5.628. Nah, terjadi perbedaan hasil kan ketika kita sudah memasukkan biaya pemasok ke dalam perhitungan kita. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil perhitungan didapat informasi harga perolehan per unit dari masing-masing supplier, dan terlihat setelah diperhitungkan biaya perbaikan produk dan biaya pengiriman produk, biaya pemasok ya, yang dibebankan kepada murai dan pelata sebagai supplier, ternyata CV murai memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan CV pelata. Sehingga dengan hasil ini kita kembalikan kepada manajemen bagaimana memanfaatkannya sebagai umpan balik bagi perbaikan di masa yang akan datang. Bisa saja kita memberi rekomendasi pada manajemen untuk memindahkan sebagian bahan baku yang biasanya kita beli di CV murai, kita pindah ke pelata. Tentunya tidak menghentikan pasokan di murai. Kenapa? Karena kita tidak boleh, atau perusahaan tidak boleh hanya menggantungkan pada satu pemasok saja. Demikian untuk materi activity based costing yang sudah kita bahas dari minggu lalu sampai dengan hari ini. Dapat terlihat bahwa perhitungan activity based costing ini dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi perusahaan, terutama dalam keakuratan perhitungan biaya. Namun sekali lagi ini merupakan pilihan bagi perusahaan karena memang belum semua perusahaan terutama di Indonesia menerapkan sistem activity based costing. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga materi serta ilmu yang Anda dapatkan mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu 14 dapat Anda pahami dengan baik dan bermanfaat untuk Anda, terutama untuk Anda ketika nanti bekerja dan juga untuk masa depan Anda. Terima kasih atas atensinya selama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.